Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar tentang anabolisme. Kalian tahu nggak tumbuhan itu bagaimana cara membuat makanannya sendiri? Ya, tumbuhan itu adalah organisme autotrof yang dapat membuat makanan sendiri. Tapi bagaimana tumbuhan membuat makanan? Yaitu dengan menyerap CO2 dari udara, kemudian air dari tanah, dan dibantu oleh sumber energi yang berupa matahari, yang kemudian semuanya akan diolah membentuk senyawa kompleks yaitu glukosa. Kemudian selain glukosa, ada juga hasil sampingan berupa oksigen yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Lalu proses ini namanya apa ya? Proses ini dinamakan dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah pembuatan senyawa kompleks berupa glukosa yang dibantu dengan cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini kalau kita hubungkan dengan metabolisme, termasuk ke dalam katabolisme atau anabolisme. Kemarin kita sudah belajar katabolisme. Katabolisme itu contohnya respirasi. Di anabolisme, ini contohnya adalah fotosintesis, sehingga fotosintesis termasuk ke dalam anabolisme. Lalu anabolisme itu apa? Anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya seperti karbon dioksida yang dirubah menjadi zat kompleks yaitu glukosa. Sebenarnya selain fotosintesis ada lagi tidak contoh lainnya? Contoh lainnya adalah ada kemosintesis, ada sintesis lemak atau pembuatan lemak, dan ada sintesis protein. Untuk kemosintesis akan dipelajari pula di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah reaksi dari fotosintesis. Secara umum atau general, fotosintesis memiliki reaksi seperti berikut. Karbon dioksida ditambah dengan air menjadi glukosa ditambah dengan oksigen. Lalu dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil. Untuk reaksinya, kita dapat ditulis persamaan reaksinya menjadi seperti ini. 6CO2 plus 6H2O, C6H12O6, dan 6O2. Ini berarti sudah disamakan reaksinya ya teman-teman. Nah, di manakah fotosintesis berlangsung? Ingatkah kalian pelajaran mengenai struktur sel? Mungkin kalau kalian ingat, ada di sel tumbuhan bahwa fotosintesis berlangsung di kloroplas. Nah, secara strukturnya mari kita lihat, kloroplas memiliki membran yang terdiri dari dua membran, yaitu ada membran bagian dalam dan ada membran bagian luar. Selain itu, yang paling bertindak penting bagi fotosintesis ada dinamakan tilakoid. Tilakoid ini bentuknya pipih seperti koin dan berisi klorofil. Nah, selain itu, jika tilakoid ditumpuk atau berupa tumpukan, namanya adalah grana. Lalu, selain itu ada pula dinamakan stroma. Stroma ini adalah cairan-cairan yang mengisi ruang-ruang yang ada di dalam kloroplas. Mungkin mirip dengan sitoplasma yang mengisi sel. Seperti itu. Kemudian ada pula lamela. Lamela ini merupakan jembatan yang menghubungkan tiap grana. Nah, proses fotosintesis itu sebenarnya ada dua tahapan utama. Ada namanya reaksi terang dan ada namanya reaksi gelap. Disebut reaksi terang karena membutuhkan cahaya sebagai energinya. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Namun, energi yang dibutuhkan adalah energi kimia berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis. Ini adalah tahapan pertama dari fotosintesis. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari.
Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dibantu dengan air dari dalam tanah untuk membentuk energi kimia yang berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk reaksi gelap selanjutnya. Selain itu, sebenarnya selain ATP dan NADPH, proses ini juga menghasilkan hasil sampingan berupa oksigen. Oksigen ini pastinya sangat penting dibutuhkan oleh organisme. Nah, proses ini terjadi di dalam kloroplas. Kloroplasnya di bagian mana? Kloroplasnya di bagian membran tilakoid. Tadi kalian ingat ya, tilakoid adalah yang bentuknya pipih seperti koin, itu adalah tilakoid. Nah, untuk menjalankan fotosintesis reaksi terang yang optimal membutuhkan spektrum cahaya yang tepat. Spektrum cahaya yang tepat adalah cahaya merah dan cahaya biru yang paling optimal untuk fotosintesis. Sehingga kalau misalnya kalian ganti dengan cahaya lampu, fotosintesis tentunya tidak optimal. Seperti itu. Nah, kalian tadi sudah tahu bahwa reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Di dalam membran tilakoid ini sebenarnya ada bagian yang sangat peka terhadap cahaya yang dinamakan dengan fotosistem. Fotosistem mengandung pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu ada fotosistem 1 atau P700. Mengapa P700? Karena dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan ada yang dinamakan fotosistem 2 yang dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Lalu, fungsi fotosistem ini apa? Fungsinya adalah untuk menangkap energi cahaya yang masuk. Ketika cahaya ditangkap oleh fotosistem, maka dia akan melepas elektron. Elektron yang lepas ini selanjutnya dapat menghasilkan energi kimia. Energi kimianya yaitu ATP dan NADPH yang akan dibutuhkan oleh reaksi gelap untuk membuat glukosa. Nah, di dalam reaksi terang ini ada dua tahap. Ada aliran elektron. Aliran elektronnya ini dibedakan menjadi dua. Ada aliran elektron fotofosforilasi non-siklik dan ada aliran elektron fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi merupakan aliran elektron untuk mendapatkan energi kimia. Siklik dan non-siklik berarti dibedakan dari apakah dia menciptakan siklus atau daur atau tidak. Kalau non-siklik itu tidak berulang, kalau siklik berulang. Nah, ini adalah contoh dari fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik ini tidak berupa siklus dan diakhiri dengan dihasilkannya NADPH. Nah, kalian tadi sudah tahu ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Di fotofosforilasi non-siklik, kedua fotosistem ini sangat berperan. Lalu kita lihat bagaimana cara proses fotofosforilasi non-siklik untuk menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH. Pada awalnya, ada yang dinamakan dengan fotosistem 2. Fotosistem 2 dengan P680 akan menyerap energi cahaya atau disebut juga dengan foton. Energi cahaya ini akan membuat elektron yang ada di dalam pusat reaksi fotosistem 2 diteruskan ke akseptor primer atau tereksitasi. Namun, di dalam sini terjadi kekosongan elektron. Kekosongan elektron itu harus diisi. Caranya dengan apa? Caranya dengan fotolisis air. Jadi ada tahapan namanya fotolisis air.
Foto artinya cahaya, lisis artinya pemecahan, yaitu pemecahan air. Jadi H2O-nya dipecah menjadi H+, O2, dan elektron. Elektronnya akan mengisi ke dalam, oksigennya menjadi hasil yang dikeluarkan dari stomata untuk kehidupan, dan H+-nya nanti akan dipakai lagi. Nah, tadi elektron yang sudah masuk ke dalam akseptor primer akan diteruskan ke rantai transport elektron. Rantai transport elektronnya dimulai dengan yang dinamakan dengan plastoquinon atau Peki, kemudian diteruskan lagi ke kompleks sitokrom, dan diteruskan lagi ke plastosianin atau PC. Proses dari Peki ke PC menghasilkan ATP. Karena proses ini memicu ATP sintase menghasilkan ATP dari ADP. Kemudian, elektron dari PC atau plastosianin akan masuk ke dalam fotosistem 1. Nah, secara bersamaan dengan elektron yang ada di plastosianin masuk, ada energi cahaya yang diserap oleh fotosistem 1. Ketika ada energi cahaya yang masuk, maka ada elektron yang akan tereksitasi. Tereksitasi ke akseptor primer, kemudian dilanjutkan ke Fd atau ferredoksin, dan elektron dari ferredoksin ini berakhir di enzim yang dinamakan NADP+ reduktase. NADP+ reduktase ini akan mengubah NADP+ menjadi NADPH dengan bantuan H+. H+-nya dari mana? H+-nya bisa didapat dari tadi hasil fotolisis air. Nah, dari satu proses fotofosforilasi non-siklik dihasilkan, yaitu ada NADPH, ada ATP, dan ada oksigen sebagai hasil akhir. Nah, ada lagi satu tahap namanya fotofosforilasi siklik. Jadi, fotofosforilasi non-siklik atau siklik itu tidak berjalan, dua-duanya harus berjalan, tidak. Tapi, jika jika tumbuhan ini membutuhkan ATP saja, maka dia akan masuk ke dalam siklik. Tapi kalau tumbuhan ini membutuhkan NADPH juga, maka dia akan masuk ke dalam non-siklik. Seperti ini contohnya. Jadi, untuk fotofosforilasi siklik dimulai dengan fotosistem 1. Dan semuanya hanya fotosistem 1. Fotosistem 2 tidak berperan. Fotosistem 1, ketika terjadi penyerapan energi cahaya, akan membuat elektron tereksitasi ke akseptor primer. Dari akseptor primer, dia akan ditransfer ke dalam ferredoksin. Ini panahnya agak kurang. Dari ferredoksin, dia akan masuk ke dalam sitokrom. Dari sitokrom, dia akan masuk ke dalam plastosianin. Dari plastosianin, dia akan masuk ke fotosistem lagi. Jadi dia itu berulang dari akseptor primer, ferredoksin, kompleks sitokrom, plastosianin, masuk lagi. Kenapa dia berulang masuk terus? Karena dia hanya ingin menghasilkan ATP saja. Dia tidak ingin menghasilkan NADPH. Mengapa? Karena konsentrasi NADPH sudah maksimal dan dia membutuhkan ATP yang lebih. Karena ATP ini adalah energi yang sederhana dan paling mudah diserap. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis adalah reaksi yang membutuhkan cahaya dengan bantuan air dan akan menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen sebagai hasil sampingan. Jadi, intinya reaksi terang adalah reaksi
yang ingin menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini nanti akan digunakan di reaksi gelap. Untuk menghasilkan ATP dan NADPH diperlukan reaksi terang yang fotofosforilasi non-siklik. Tapi kalau misalnya dibutuhkan ATP dalam jumlah yang lebih, maka fotofosforilasinya akan masuk ke dalam siklik. Seperti itu. Nah, ini reaksi gelap. Setelah energi berupa ATP dan NADPH sudah cukup dihasilkan dari reaksi terang, maka proses selanjutnya adalah reaksi gelap. Dinamakan reaksi gelap karena dia tidak membutuhkan cahaya. Namun, membutuhkan energi kimia dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH. Selain itu, dibutuhkan pula CO2 dari udara untuk menghasilkan glukosa sebagai hasil akhirnya. Proses ini terjadi di stroma atau cairan yang mengisi kloroplas. Jadi, reaksi gelap ini intinya adalah untuk menghasilkan glukosa. Dia tidak memerlukan cahaya, karena yang memerlukan cahaya adalah reaksi terang untuk menghasilkan energi. Energi tadi akan dipakai untuk reaksi gelap untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan gula. Terjadinya di stroma yaitu cairan yang mengisi kloroplas. Ini adalah bagan proses dari reaksi gelap. Ada 3 tahap dari reaksi gelap. Yang pertama adalah proses fiksasi atau di bagian sini. Ada yang reduksi atau di bagian kedua yang ini. Dan ada regenerasi di tahapan yang ketiga. Jadi ada fiksasi, ada reduksi, dan ada regenerasi. Proses ini termasuk ke dalam siklik atau yang berulang. Dia akan menjalani siklus yang terus-menerus hingga glukosa dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Proses pertama adalah fiksasi. Mungkin kalian sudah ingat, kalian pernah mengenal kata fiksasi. Fiksasi yang ada di siklus nitrogen. Fiksasi di sini juga sama, yaitu proses pengambilan atau pengikatan. Namun, yang diambil atau yang diikat di tahap reaksi gelap ini bukan nitrogen, tapi karbon dioksida. Nah, ini adalah karbon dioksida atau CO2 yang diambil pada tahap fiksasi. Diambilnya oleh namanya rubisco. Rubisco adalah enzim kepanjangan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Jadi CO2-nya ini akan diambil oleh rubisco dan digabungkan dengan RUBP atau ribulosa bifosfat untuk menghasilkan senyawa yang disebut dengan 3-fosfogliserat atau disebut juga dengan PGA. Jadi kalau kalian baca di sini, fiksasi adalah pengikatan 3CO2 dengan 3-RUBP menggunakan enzim rubisco. Proses ini menghasilkan molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Nah, kalian tahu tidak kalau misalnya satu glukosa itu terdiri dari berapa karbon? Satu glukosa terdiri dari 6 karbon atau C6H12O6. Di sini karbon dioksida dituliskan hanya terdiri dari 3 molekul, berarti ada 3 C saja. Untuk menghasilkan glukosa yang 6C berarti harus dihasilkan dari 2 siklus. Jadi satu siklus ini hanya menghasilkan 3 karbon, tapi untuk menghasilkan glukosa yang memiliki karbon 6, maka dia harus mengalami 2 siklus. Itu adalah tahapan fiksasi. Yang kedua adalah tahapan reduksi. Di tahapan reduksi ini atau yang fase kedua, digunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Yang pertama, 3-fosfogliserat akan ditambahkan
fosfat dari hasil ATP, diuraikan menjadi ADP. Fosfatnya dimasukkan ke dalam fosfogliserat, dihasilkan senyawa yang dinamakan 1,3 bifosfogliserat atau dalam bahasa Indonesia difosfogliserat. Kemudian 1,3 difosfogliserat tersebut akan ditambahkan H+ dari proses pengecahan NADPH menjadi NADP. Proses ini akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nah, itu adalah tahapan reduksi. Jadi, tahapan reduksi adalah tahapan untuk memberikan fosfat dan memberikan H+ dari ATP dan NADPH sehingga senyawanya berubah. Tahapan yang ketiga adalah regenerasi. Sebelum regenerasi, di sini ada senyawa atau zat yang keluar dari siklus. Yang keluar dari siklus ini adalah satu molekul dari G3P. Kalau kita lihat di sini G3P-nya ada 6 molekul. Satu molekulnya dikeluarkan dari reaksi untuk membuat glukosa. Sedangkan 5 molekulnya akan dimasukkan tetap ke dalam siklus untuk membuat ribulosa bifosfat kembali, untuk meregenerasi kembali RUBP dengan menggunakan ATP yang menjadi ADP. Jadi fosfatnya dimasukkan. Lalu kenapa di sini harus 1 yang keluar dan 5 yang masuk kembali ke dalam siklus? Karena regenerasi RUBP ini, pembentukan RUBP kembali itu sangat penting untuk keberlanjutan siklus selanjutnya. Karena CO2 dapat dibentuk menjadi karbohidrat atau glukosa hanya dengan digabungkan dengan RUBP. Jadi, jika sumber RUBP-nya hilang atau habis, maka karbon untuk glukosa tidak bisa dihasilkan lagi. Oleh karena itu, yang dikeluarkan hanyalah 1 saja. Nah, itu tadi adalah proses reaksi gelap. Reaksi gelap terdiri dari 3 proses, yaitu proses fiksasi, proses reduksi, dan proses regenerasi. Proses fiksasi diawali dengan diambilnya CO2 digabungkan dengan RUBP oleh enzim Rubisco menjadi 3-fosfogliserat. Proses reduksi yaitu proses penambahan fosfat dari ATP menjadi 1,3-bifosfogliserat, kemudian ditambahkan H+ dari NADPH menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Kemudian 1 molekulnya dikeluarkan untuk membentuk glukosa, dan 5 molekulnya akan dimasukkan ke dalam fase selanjutnya yaitu regenerasi, yaitu pembentukan kembali RUBP dengan menggunakan ATP. Ringkasan dari proses fotosintesis yang tadi ada 2 macam. Jadi, proses fotosintesis terdiri dari 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan air untuk membentuk energi kimia yang berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk reaksi gelap. Prosesnya ada 2 macam, ada fotofosforilasi non-siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH, dan ada fotofosforilasi siklik yang menghasilkan ATP saja. Selain itu, pada proses reaksi terang dihasilkan hasil sampingan berupa oksigen yang sangat penting untuk kehidupan dari proses fotolisis air. Reaksi gelap membutuhkan energi kimia dari hasil reaksi terang dan membutuhkan pula CO2 yang dihasilkan dari udara untuk kemudian membuat glukosa dari tahapan yang terdiri dari 3 tahapan yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi.
Proses reaksi terang terjadi di tilakoid, dan proses reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, untuk selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM, serta ada proses anabolisme lainnya yang berupa kemosintesis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.